Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitur Rahim, Majelis Taklim rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan keterangan dari kitab Nasha'ihud Diniyah, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita pada detik ini, pada malam ini masih dikaruniai Allah kesehatan zahir lan batin, sehingga kita bisa hadir di sini majelis. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Allahumma amin. Kita melanjutkan dari keterangan yang lalu. Kita masih berbicara tentang ayyuhal mu'min al-muti ala ta'atik rabbik. Berbicara tentang taat kepada Allah. Kemudian wa akthir minha, kita berbanyak macam-macam taat kepada Allah. Kemudian wasbir alaiha, dengan menjalankan ketaatan itu didasari dengan sabar.
sabar. Kalau tidak sabar, tergesa-gesa, ketaatan yang kita lakukan itu kemungkinan ada kurang sempurna. Sebagai suatu contoh yang amal zahir, misalnya kita sholat, itu kan amal zahir. Amal zahir ini kalau diimbangi dengan amal batin, maka bisa wusul kepada Allah. Sebagaimana yang diterangkan di sini tadi, wasbir alaiya. Antara lain, amal batin itu sabar. Contoh kita sholat. Kalau tidak sabar, tidak ada tumak ninanya, Allahu Akbar. Kemudian Allahu Akbar rukuk. I'tidal Allahu Akbar, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud. Tidak ada tumak ninahnya. Misalnya kita ruku, Allahu Akbar, langsung subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Harus ada jeda. Allahu Akbar, berhenti, diperkirakan kita membaca subhanallah, langsung membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu sabar. Ketika sholat ini tidak kita lakukan dengan sabar, ada tumak ninahnya, maka sholat yang kita lakukan itu kurang sempurna. Baik sujud, rukuk, i'tidal. Apalagi ketika kita melakukan sholat yang diimbangi dengan ucapan lisan dan hati harus sama. Misalnya kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim, lisannya Bismillahirrahmanirrahim, hatinya Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga apa? Sehingga ada komunikasi, komunikasi dengan Allah. Bacaan lisan diikuti dengan bacaan hati. Di samping di situ ada nilai apa kalau kita lakukan dengan sabar? Kita membaca Allahu Akbar, hati kita Allahu Akbar. Kemudian Allah Maha Besar. Selain Allah kecil. Nah, ini mengajarkan kita sifat tawadhu. Mengajarkan diri kita ini ada tawadhu. Di mana kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini kecil, kita ini lemah, kita ini banyak kesalahan, sehingga dengan mengucapkan Allahu Akbar, tenang hatinya juga Allahu Akbar, merenungkan bahwa Allah Maha Besar. Diri kita kecil, diri kita hina, diri kita banyak kesalahan, diri kita lemah. Nah, ketika kita melakukan sholat itu tidak dengan sabar, tenang, nggak bisa. Insya Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, misalnya. Itu namanya amal zahir diimbangi dengan amal
batin. Amal batin yang di sini tadi dikatakan as-sabru, sabar. Sehingga apa? Sehingga dengan melakukan ketaatan yang dicontohkan sholat ini dengan sabar, maka ketika kita membaca ini wajjahtu wajhiya, sesungguhnya saya ini wajjahtu, wajah saya, rohku, hatiku, wajhiya kepada wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kepada yang menciptakan apa? Langit dan bumi. Kita hadapkan rohku, kita hadapkan hatiku kepada yang menciptakan langit dan bumi, hanifam muslimau wa ma ana minal musyrikin. Tenang. Nah, kesadaran dan pengertian seperti itu tidak hanya terjadi di dalam sholat, di luar sholat pun kita harus bawa. Ketika kita di luar sholat, oh iya ya, manusia ini kecil. Manusia tidak boleh punya sifat sombong. Namanya takabur. Jadi sifat takabur ini adalah sombong. Harus tobat hati, merasa dirinya besar. Merasa saja tidak boleh, apalagi sombong. Makanya ketika iblis, setan, disuruh menghormat Adam, iblis mengatakan, ana khairu minhu khalaqtani minar wa khalaqtahu min tin. Tidak sadar bahwa yang menyuruh ini Allah. Tidak sadar iblis ketika itu. Isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Tidak sadar. Disuruh menghormati Adam tidak mau. Saya ini adalah lebih baik. Eksistensi saya lebih baik. Adam dari tanah, tapi saya dari apa? Api. Nah, disitulah muncul takabur. Tetapi ketika kita sadar, ketika kita sholat, dan sholat itu adalah kita lakukan dengan pelan, dengan sabar, dengan merenungkan bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Setelah selesai sholat, merekam. Setelah selesai sholat, menancap di dalam hati kita. Kita harus tawadhu, kita harus sabar, kita harus punya, tidak boleh sifat takabur, tidak boleh punya sifat jub, tidak boleh sifat hasud, tidak boleh sifat dengki, tidak boleh sifat lain. Nah, itu mendidik. Makanya di situ dikatakan bahwa sholat ini adalah adanya perubahan-perubahan. Kenapa? Karena ilmunya sholat diresapi. Jadi sholat secara kualitas kita pelajari, mulai dari takbir, mulai dari rukuk, i'tidal, sujud. Begitu juga bacaan-bacaannya itu kita renungkan, kita hayati, dan kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Itu diucapkan Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Diucap-ucapkan terus. Tetapi kenapa kadang-kadang diri kita lupa? Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa diri kita lemah. Diri kita itu adalah banyak dosa. Diri kita itu adalah banyak kelemahan, banyak dosanya, banyak dan sebagainya, belakangnya. Ketika kita beraktivitas di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bekerja, berinteraksi di dalam masyarakat dan sebagainya,
kadang-kadang sholat ya toh, yang seharusnya kita praktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari lupa. Kenapa kok lupa? Karena di dalam hati kita itu masih kotor. Ya toh? Karena di dalam hati masih kotor. Jadi dengan sabar, jadi sabar tadi memberikan satu amal batin yang harus kita lakukan ketika kita melakukan amal zahir. Itu sabar yang disebutkan di sini tadi. Sehingga apa? Sehingga dengan sholat yang dilakukan seperti itu akan muncul yang namanya ilmu ma'rifat. Apa ilmu ma'rifat itu? Pak Amirin, apa ilmu ma'rifat itu? Apa? Ya, ilmu ma'rifat. Pak Hemas, ya, ya. Jadi kita mengenal Allah, mengenal Allah. Jadi mengenal Allah itu kan, mengenal Allah itu istilahnya itu secara ammah juga secara khosoh. Mengenal Allah secara ammah itu melalui aqaid 50. Sifat wajib bagi Allah, wujud, hidam, baqo, mukhallafatul lil hawadisi sampai terakhir. Sifat wajib bagi Allah 20. Sifat mustahil bagi Allah 20. Sifat jaiz bagi Allah 1. Mustahil wajib bagi Rasul 4. Mustahil 4, jaiz 1. Jumlahnya aqaid 50. Meyakini kepada Allah. Allah adalah yang khalik. Kita adalah makhluk. Dan diimbangi dengan dalil nakli dan akli. Dan diasah dengan berzikir dan berfikir. Biasa dengan berfikir, berzikir dan berzikir, berfikir dan berzikir, berzikir dan berfikir. Misalnya jenengan Pak Amirin bisa duduk. Bisa duduk ini adalah anugerah dari Allah. Bisa duduk, bisa mendengarkan, bisa melihat, bisa melakukan berdiri, duduk. Ini anugerah. Duduk ini sehat secara mata zahir. Secara mata batin kita bisa duduk itu karena apa? Ma'unah, pertolongan, rahmat dari Allah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Jadi makrifat secara ammah itu antara lain belajar aqaid 50 sehingga mempunyai satu keyakinan Allah adalah segala-galanya, Allah yang memberikan kenikmatan, Allah adalah yang menjamin apapun itu adalah Allah. Tetapi makrifat khassah merasakan. Ya, merasakan. Orang mengetahui, paham, beda dengan orang yang merasakan. Merasakan itu sadar diri. Pak Kemas,
dari rumah ke sini, merasakan bagaimana alhamdulillah dengan kesehatan yang diberikan Allah, kita bisa datang ke sini, ya toh, bisa sholat, duduk, itu adalah pertolongan dari Allah. Kalau tidak pertolongan dari Allah, tidak bisa. Iya, rahmat. Ya toh, al khairu wan nikmah, itu rahmat. Kebaikan-kebaikan dan mendapatkan satu kenikmatan, kebahagiaan, kesejahteraan. Jadi merasakan. Seperti madu itu rasanya apa? Manis. Ketika Pak Kemas belum pernah minum madu, ya toh, bisa nggak merasakan? Nggak bisa. Cuma pengetahuannya itu madu itu manis, tapi rasanya gimana? Nggak tahu. Gula Jawa, rasanya manis. Dikasih informasi, ini loh, gula Jawa itu manis. Percaya. Tapi bagi orang yang sudah minum minuman dikasih gula Jawa tadi, beda. Yang pernah merasakan bagi orang yang hanya pengetahuan. Jadi makrifat khosso itu merasakan. Ya, merasakan. Sadar, merasakan. Ya, kita bisa melihat bahwa kita bisa melihat ini adalah rahmat dari Allah. Kita bisa mendengar rahmat dari Allah. Kita bisa duduk, kita berdiri dan sebagainya. Makanya di dalam Al-Quran kan diterangkan, ya toh, apa ketika berdiri ingat Allah. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكروا في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحان وقنا عذاب النار. Itu. Siapa ulul albab itu? Siapa orang yang berpikir secara mendalam? Ya, berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Ya, bangun tidur ingat Allah. Mau tidur ingat Allah. Kita masuk ke masjid ingat Allah. Kita masuk ke toilet ingat Allah. Artinya berdoa sesuai dengan ingat kepada Allah sesuai dengan yang dianjurkan. Doanya makan, doanya tidur, doanya masuk ke toilet, doanya keluar dari rumah, doanya masuk rumah dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah ingat kepada Allah. Jadi itu antara lain amal zahir diimbangi dengan amal batin bisa usul, bisa mengenal Allah. Kita harus kenal Allah. Awal din ma'rifatun. Pertamanya agama itu mengenal Allah. Makanya tadi ada ma'rifat ammah melalui aqaid 50, ada ma'rifat khossah melalui merasakan apa kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ada yang tanyakan? Monggo silakan. Pakai Mas dulu, silakan.
Ya. Ya. Hmm. Ya, 6 jam. Ya sudah. Hmm. Hmm. Ya. Hmm. Jadi itu ada yang namanya sholat qashar, sholat jamaah. Ketika berjalan waktunya tidak nutut, memang ini penting. Kalau saya ke masjid, urusan saya terbelenggai bahwa ini sangat penting sekali. Sehingga tidak bisa melakukan sholat Jumat. Sehingga nanti gitu, kita jamak takhir sholat zuhur dengan sholat asar. Ya, jamak. Ya, kalau perjalanannya jauh tadi, ya dikosor sekaligus jamak. Tidak sholat Jumat, tapi sholat zuhur. Itu istilahnya itu yang diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah supaya jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Oke, monggo Pak Mirin, silakan. Oke, Pak. Ya. Ya. Oke. Jadi pertama ya batin. Batin itu yang ada kaitannya dengan mata batin. Berarti basiro. Basiro itu mata yang ada di dalam hati manusia. Mata batin atau namanya basiro itu bisa pekah kalau hatinya bersih. Kalau kotoran-kotoran yang ada di dalam hatinya itu bersih, berarti basironya itu mampu memandang Allah di dalam setiap bentuk kegiatan apapun yang kita lihat. Di situ ada kudrat dan irodatnya Allah. Setiap apa yang kita lihat, setiap apa yang kita lakukan, setiap kejadian apapun yang kejadian itu, di situ ada kudrat dan irodatnya Allah. Nah, yang mampu memandang mata, hati yang namanya basiro. Mata dohir, malam, ini kan malam, jam 7. Mata kita ini malam, mata dohir. Terjadi satu kebergeseran, mulai dari maghrib sampai mulai dari pagi, sore sampai malam. Ini mata kita memandang, melihat, mengobservasi, memandang, kasat mata ini malam. Tapi mata batin memandangnya bagaimana? Malam ini tidak terjadi sendirian, pasti yang ada yang menjalankan. Siapa yang menjalankan? Allah. Ada kudrat dan irodatnya Allah. Oke. Mata batin antara lain yang namanya basiroh di dalam istilah yang lain. Kemudian kita paham. Ketika kita mendapatkan satu informasi, paham. Yang memberikan kefahaman itu siapa? Allah. Yang memberikan kita itu mendengarkan,
informasi, mendengarkan tausiah, paham, yang memberikan kefahaman itu Allah. Kita ikhtiar. Ikhtiar kita adalah mendengarkan informasi, mendengarkan tausiah, kita mendengarkan. Tapi yang memberikan kefahaman itu adalah Allah. Yang menggerakkan sampean ke sini Allah. Ya, yang menggerakkan Pak Amirin dari rumah ke sini, kemudian yang menggerakkan mengikuti kegiatan ini Allah. Itu adalah termasuk apa? Termasuk apa? Termasuk Rahman Rahimnya Allah, diberikan nilai kesadaran untuk mengikuti satu kegiatan, itu adalah Allah. Tetapi manusia tetap ikhtiar. Meskipun tidak paham, di situ adalah ada nilai-nilai pahala. Yang penting kita sudah ikhtiar zahir, ikhtiar batin secara optimal, ilmu itu adalah pasti Allah yang memberikan. Yang memberikan Allah, semuanya Allah. Tetapi kita disuruh untuk bergerak. Kita disuruh untuk beramal. Tapi yang menggerakkan, yang menggerakkan zahir dan batinnya itu adalah, pada hakikatnya adalah Allah. Oke, sekarang Pak Ikhwan, silakan. Pak Ikhwan. Ya, monggo. Ya. 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 Jadi itu adalah pertama at-tahiyatul penghormatan. At-tahiyatul mubarakatus thayyibatulillah Allah. Assalamu alayka, kita beri salam. Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita memberi salam kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholih, kepada wali-waliullah, kepada orang-orang yang soleh. Kemudian at-tahiyatul mubarakatus sholawat, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu assalamu alaikum. Kemudian itu apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Tidak ada yang kita yakini, tidak ada yang menggerakkan kita, tidak ada yang wujud yang hakiki, tidak ada yang memberikan kesuksesan, hanya Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bersaksi kepada Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu memang harus tahu artinya, sehingga kita itu menjadi khusyuk. Kalau tidak tahu artinya, berarti apa? Untuk membawa konsentrasi, untuk membawa kekhusyukan itu tidak bisa. Pertama kan tafahum. Menurut Imam Ghazali, ketika orang itu melakukan sholat, supaya bisa khusyuk, bisa tenang, pertama tafahum, faham tentang bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat. Mulai takbir, tahu artinya. Fatihah, doa iftitah, tahu artinya. Fatihah, tahu artinya. Baca surat-surat pendek, tahu artinya. Sujud, i'tidal, rukuk, tahiyat, semuanya ada artinya. Itu menambah kekhusyuan, menambah ketenangan, kenikmatan ketika kita menjalankan sholat. Maka disuruh belajar. Sehingga kalau sudah paham
kalau sudah tenang dan sebagainya, Allah memberikan ilmu ma'rifat. Allah memberikan ilmu ma'rifat, mengenal, dikenalkan. Ya, ketika sholat. Ya, pada waktu sholat, Allahu Akbar tadi, Allah Maha Besar. Ya, kemudian Fatihah itu, ketika kita rukuk, kita sujud, siapa yang menggerakkan ini? Siapa yang kita bisa sujud? Ketika sakit bisa enggak sujud? Nah, bisa, masa? Ketika sakit, ya bergerak ini aja sakit, mengangkat tangan ini sulit. Nah, ketika itu kita bisa Allahu Akbar, sadar diri bahwa diri kita ini digerakkan oleh Allah, diberi kekuatan oleh Allah, sehingga bisa menjalankan ini. Itu namanya mengenal Allah. Nah, kalau sudah seperti itu, adanya perubahan-perubahan setelah kita melakukan sholat. Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Adanya perubahan. Yang asalnya sombong menjadi tawadhu, karena di situ ada kalimat Allahu Akbar. Demikianlah, mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.